Shalom semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita kembali lagi di kelas agama kelas 8. Oke, sekarang kita sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan materi masih di bab 2. Kalian persiapkan dulu bukunya, kelas 8, buku paket dan buku tulis. Lalu kalian siapkan juga Alkitabnya seperti itu. Lalu kalau kalian perlu juga kalian siapkan stabilo, pulpen, kalian buat garis bawahi poin-poin penting yang ada di bukunya seperti itu. Dan kemudian ingat, sebelum memulai lebih jauh video ini, kalian persiapkan diri kalian ini serius benar ya. Jadi kalian jangan cuma asal nonton, jadi benar-benar asal serius kayak layaknya seperti orang belajar di kelas gitu. Jadi kalian simak dengan baik-baik. Yang belum cuci tangan silahkan cuci tangan, yang mau kamar mandi silahkan kamar mandi, yang belum makan silahkan makan dulu, dan yang mau minum ya minum kayak gitu. Oke, langsung saja kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kali ini kami mau belajar materi bab 2 Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran, dan biar setiap yang mendengarkan video ini, anak-anak dan bi Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau memberikan kepintaran, dan juga Engkau bukakan pikiran mereka, Engkau memberikan hikmat-Mu, dan setiap apa yang disampaikan anak-anak dapat mengerti dan memahami isi maksud materi, dan juga apa yang dimaksud yang akan disampaikan oleh Engkau Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, melalui hamba-Mu. Kau urapi Tuhan Yesus, dan ampuni atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke. Ya, sebelum kalian nanti kalian kelewat beberapa video, dan saya sarankan kalian benar-benar menyimak videonya. Karena kenapa? Tugasnya nggak saya taruh di kolom deskripsi. Tugasnya akan saya tayangkan di beberapa slide yang ada di bawah sini gitu. Ada nomor muncul tugas dan juga berikut penjelasannya. Jadi ada berapa tugasnya nggak tahu tuh. Karena takutnya kalian tidak memerhatikan videonya, tetapi kalian hanya melihat tugas dan absen. Aduh kacau nih, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, langsung saja kalian buka di halaman 12, melanjutkan materi kemarin yang sampai di bagian B, yaitu Simeon. Simeon yang menantikan kedatangannya juru selamat Mesias yang ingin membebaskan bangsa Israel dari keterpurukan, dari tawanan, dijajah gitu. Nah, pokoknya Israel benar-benar butuh yang namanya pengharapan datangnya sang juru selamat supaya membebaskan bangsa Israel, bangsa yang saat itu tertindas. Jadi yang dulu semenjak ditinggalnya Raja Salomo itu, sehingga sampai bangsa Israel terpecah menjadi dua, dan akhirnya sampai sekarang pun sampai pada waktu itu pun mereka masih tertindas sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir. Habis itu masih dijajah oleh Romawi tuh, seperti itu tuh. Kan ada yang Kaisar Herodes mendapatkan pemberitahuan bahwa ada seorang bayi lahir. Nah, dia yang akan memimpin itu, yang ada tandanya bintang Majus itu. Terus akhirnya orang-orang Majus memutar arah seperti itu. Nah, itu tuh kan takutnya kan orang Romawi, wah ini ada yang ingin menyaingi saya nih gitu. Dan akhirnya itu tuh sampai saat itu pun masih tertindas tuh. Nah, lanjut di bagian C ini, pokok pentingnya adalah pentingnya memiliki harapan. Nah, saya akan memandu kalian dan saya akan membahas sedikit demi sedikit seperti itu, dan saya tidak mau panjang-panjang. Lebih enaknya emang belajar langsung di sekolah, lebih santai, dan kalau di video lebih cepet-cepet. Takutnya kalian bisa kelamaan, nggak bisa durasi, so, ada yang sampai ketiduran. Aduh, jangan ya. Dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, bahkan sebaliknya berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Jadi dari Simeon itu tuh kita belajar yang tadinya dia benar-benar menantikan sang datang juru selamat itu tuh, menantikan sekali. Coba kalau sampai Simeon putus asa, udahlah, gue nggak mau nunggu-nunggu lagi, udahlah pasrah. Terus akhirnya karena dia tidak punya pengharapan lagi, akhirnya dia hidupnya tidak benar, terus sehingga dia berubah menjadi jahat, dan dia tidak bisa bertemu di saat Tuhan Yesus lahir tuh, saat Tuhan Yesus jadi manusia, dan Simeon menggendongnya pada waktu masih kecil. Wah, ini dialah sang juru selamat lahir. Ini ada di bagian B, kalian baca lagi tuh. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Nah, ini perlu kalian garis bawah itu. Jadi benar-benar di saat pengharapan itu di saat kita benar-benar sangat terdesak,
Pengharapan itulah yang menguatkan kita. Pengharapan itulah yang benar-benar memampukan kita. Di saat kita tidak punya apa-apa lagi, di saat kita sudah tak berdaya, terus kita masih berharap pada pertolongan Tuhan Yesus. Sudah, kita pasrahkan saja, kita serahkan saja. Itu luar biasa. Itu pengharapan itu menguatkan kita. Kita terus mampu bergerak dan terus mampu berjalan seperti itu. Lanjut, seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar. Nah, jadi kalau orang yang memiliki pengharapan, jadi dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi sudahlah, kita sabar aja lah, kita pasrah gitu ya. Jadi kita jangan sampai gegabah gitu karena kalian sudah putus asa, terus kalian tidak mempertahankan iman kalian, terus kalian tidak mempertahankan pengharapan kalian. Akhirnya kalian berbuat tindakan yang lain. Misalkan, gue kelaparan nih gitu, nggak ada duit, sabar, aduh Tuhan Yesus tolong ya, aku belum makan gitu. Terus akhirnya pengharapan dia memampukan kalian sehingga kalian diberikan kepintaran akal budi. Oh iya, gue harus kerja gitu, ya gue harus cari apa gitu. Jangan sampai jalan pintas, jangan pantas, jangan sampai jadi kayak, gue lapar nih, ngeliat ada dompet mama kebuka, diambil gitu. Jangan gitu kan. Kalau bisa kan kalian masak gitu, terus kalian bilang baik-baik ke orang tua, mah minta uang, mau beli ini beli itu, baik-baik ngomonginnya. Sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Nah ini nih, jadi itu karena kita berharap, kita diberi kekuatan. Karena kita diberi kekuatan, kita dimampukan. Karena kita dimampukan, kita dapat bergerak seperti itu. Lihat ya, karena kita berharap, kita akhirnya dimampukan gitu. Kalau kita dimampukan, terus kita diberi kekuatan akhirnya kita bergerak seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada pengharapan, itu kita ya pasrah gitu, sama aja kayak kita tidak ada greget, tidak ada passionnya. Jadi udahlah gitu aja lah gitu. Sedangkan kalau orang yang punya pengharapan, misalkan di tengah pandemi kayak gini, udahlah gue pasrah aja, gue di rumah aja, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue gini-gini aja gitu. Itu nggak punya pengharapan. Jadi kalau orang yang punya pengharapan, gue berharap gue bisa mampu sukses, gue bisa produktif walaupun gue hanya di rumah aja. Itu keren tuh. Lanjut, pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wow, ini ada di Ibrani 6 ayat 19 gitu. Jadi pengharapan itu sama aja seperti jangkar yang kalau kalian pernah naik kapal itu diturunkan dan jangkar itu supaya kapal itu tidak terombang-ambing, terbawa hanyut oleh ombak. Di saat dia berlabuh di sebuah pulau, berlabuh di sebuah pelabuhan, jangkar itulah, tali itulah yang menguatkan kapal itu supaya tetap bertahan, tidak terbawa oleh arus gitu. Coba kalau tidak ada jangkar, tidak adanya pengharapan, hidup kalian akan terbawa ombang-ambing, kapal itu bakal terbawa terombang-ambing seperti itu. Lanjut, sebuah kapal tanpa saus akan mudah terlepas sebuah ombak. Begitu juga bila hidup kita tanpa pengharapan akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Kisah Simeon adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh tidak akan sia-sia. Begitu juga kisah Monica, ibu dari Agustinus. Pengharapan mereka tidak menjadi kenyataan. Bayangkan kalau mereka putus asa, menyerah dan tidak mau bertekun lagi. Simeon mungkin tidak akan pernah bertemu bayi Yesus seumur hidupnya. Monica juga mungkin tidak akan pernah melihat Agustinus bertobat, apalagi menjadi salah satu tokoh penting bagi dalam sejarah gereja. Jadi karena pengharapan itulah yang akhirnya membuahkan hasil. Dia melihat sesuatu perubahan yang luar biasa, yang baik. Bila sekarang ini hidupmu sedang mengalami bermacam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, janganlah berputus asa. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Berpegang teguh, bersabar aja. Tuhan Yesus tolong mampukan Tuhan Yesus, aku berserah. Terus pokoknya yakin dan percaya bahwa masalah itu akan berlalu dan Tuhan pasti akan memampukan kalian, dan sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Bagus. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu alami. Dengan demikian kamu akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa. Nah, tetap berusaha dan berdoa. Ingat ya, kita
Ya, berpengharapan itu penting, berdoa itu penting. Tapi kalau kita tidak berusaha dan tidak berdoa, itu sama aja kayak ya omong kosong. Jadi kalau iman tanpa perbuatan ya mati gitu. Kita beriman, kita berpengharapan, tapi kita nggak ada tindakan, yang mati. Di saat kita berpengharapan, di saat kita beriman, kita melakukan tindakan, maka sesuatu akan terjadi. Maka karya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Lanjut. Dengan demikian kamu akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa seperti yang dialami Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpegang teguh pada berpengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Ini kalian garis bawahi lagi nih. Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Itu yang penting. Jadi misalkan kalau kalian sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, terus berdoa tidak jemu-jemu, setiap hari, setiap waktu berdoa, berusaha berbuat kebaikan, berusaha tetap berbuat positif. Jangan karena kalian ada masalah, kalian langsung pasrah, muka kalian murung, sampai kalian nggak lakuin apa-apa, harus kalian tidak melakukan tindakan produktivitas. Itu sama aja kalian ngomong kosong. Jadi tidak ada, ya gimana Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kalian kalau kalian tidak ada tindakan atau usaha seperti itu. Lanjut, selebihnya kita lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Lakukan yang terbaik. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Ia akan membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nih, kalian garis bawahi lagi. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan. Luar biasa sekali. Jadi jika Tuhan tahu apa kebutuhan kita dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita, maka teruslah berharap kepada janji Tuhan. Harus iya, karena itulah yang menguatkan kalian. Nah ini ya, lihat yang D. Nah, dan ini menjadi tugas kalian, mengamati lebih jeli agar kamu lebih mengerti tentang makna pengharapan. Istilah tabel di bawah ini dengan mengisi 2 kolom yang sudah tersedia ya. Jadi kalian bisa bikin di buku tulis, kalian gambar, atau kalian bikin di Word tabel gitu. 5 ciri-ciri hidup orang yang memiliki pengharapan yang kalian tahu, dan 5 ciri-ciri orang yang tidak memiliki pengharapan yang kalian tahu. Seperti itu. Kalian tulis tuh. Dan kalian kirim ke saya. Entah itu kalau di buku tulis kalian foto, atau kalau diketik kalian email ke saya seperti itu. Nah, yang refleksinya, tugasnya sama. Jadi kalian merefleksikan kehidupan kalian setelah 3 tahun terakhir ini. Nah, kalian lihat di tabel yang sudah kalian bikin, yang 5 itu. Dan kalian pilih mana yang kalian alami saat ini yang sudah menjadikan. Apakah kalian sudah menjadikan orang yang sudah memiliki pengharapan, atau orang yang masih belum memiliki pengharapan? Kalian tulis tuh poin-poin yang mana sudah kalian bikin 5. Tugas selanjutnya yang nomor 2, kalian pilih mana yang masih menjadi bagian kalian tuh. Nah lanjut, tugas yang ketiga, menyatakan pengharapanmu melalui tulisan. Nah, kalian buat di satu kertas HVS, dan ini kalian harus tulis ya, nggak boleh ketik, semuanya tulis dan kalian foto, kirim lewat email ya. Tapi tolong tulisannya yang bisa dibaca ya. Tolong buatlah sebuah karangan 1 halaman, kuartal atau A4. Syaratnya dalam karangan tersebut harus memuat kata-kata sebagai berikut. Jadi di dalam karangan itu kalian mau bikin temanya apa, kalian mau bikin topik atau judulnya apa, tapi ada kata Indonesia, putus asa, menyerah, Tuhan, pengharapan, dan orang tua. Pokoknya kalian harus ada kata-kata ini, seperti itu. Rangkuman, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Amin. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha, dan bertekun dalam doa. Pengharapan itulah yang membuat kita terus berusaha bersabar, bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya kita tidak pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita, dan Dia tidak akan mengecewakan. Wah, sungguh sangat luar biasa rangkuman kita kali ini. Dan tugas terakhir di bagian bab 2 ini, yang G, evaluasi tugasnya. 1. Bacalah Ibrani 6 ayat 19. Menurut kamu nih,
Gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika mendengar kata sauh yang kuat? Apakah orang yang sedang bingung memerlukan sauh yang kuat? Jadi maksudnya gini, kalian baca dulu Ibrani 16 ayat 9. Jadi pas kalian baca sauh yang kuat itu, yang kalian maksud itu apa nih? Kalian tuh tergambar tuh apa gitu. Lalu yang kedua, berikan contoh hidup yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan. Contoh konkretnya, contoh misalkan orang yang nggak punya hidup berpengharapan itu murung, orangnya selalu tidak setia apa gitu, terus orang yang memiliki pengharapan selalu sukacita, terus selalu berdoa, selalu apa kayak gitu. Berikan alasan kuat mengapa selaku anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan. Kalian tulis tuh alasan kenapa kalian anak-anak Tuhan harus hidup berpengharapan. Tulis tuh. Dan yang ketiga, carilah ayat-ayat di Mazmur 119 yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber berpengharapan manusia. Tuliskanlah kembali ayat itu dengan kata-katamu sendiri dan lantunkanlah sebagai nyanyian penyesalan diri kepada Tuhan. Kamu bebas memilih melodi dari lagu lain atau untuk ayat tersebut. Jadi gini, di dalam pasal 119 kalian pilih beberapa ayat atau salah satu ayat itu yang menunjukkan bahwa itulah pengharapan kalian atau itulah yang menggambarkan pengharapan kepada Tuhan. Kalian tulis dalam lagu dan kalian rangkaikan dengan bahasa sendiri dan boleh dijadiin lagu. Dan boleh misalkan kalian pakai lagu melodi lagu lain, contohnya kayak gini. Misalkan 119 nih, misalkan di ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, males ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, kalian boleh rekam video gitu sebentar aja ini, kalau enggak kalian boleh kirim suara, terserah. Saya hanya melihat karya-karya gitu. Kalau contoh kalau saya kan kayak gitu. Nah, coba kalau contoh yang benerannya nih, yang bagus ya, misalkan kalian ambil di lagu yang lain. Kalau saya coba bikin nada sendiri, maka aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Itu ayat 6. Pokoknya kalian juga bisa, kalau misalnya nggak bisa nyanyi kayak gitu, saya balas. Oke, kalian seperti layaknya baca puisi. Coba misalkan di ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Itu pokoknya dibikin puisi, dibikin nada boleh. Itu ya, kalian rekam dalam video kayak gitu. Oke, cukup sekian tugas dari saya dan pembahasan dari saya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Kalau masih banyak yang belum mengerti, silahkan tanya saya sangat amat welcome. Telepon saya, video call saya, konsultasi dengan saya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran materi kali ini. Dan Tuhan, kami sudah selesai belajar bab 2, dan kiranya Romo terus berkata-kata dalam hati kami semua, Tuhan Yesus, dan kami dapat berbuah. Kami bisa mengerti bahwa pengharapanlah satu-satunya. Kami tetap terus hidup dan kami tetap terus berdoa, Tuhan Yesus, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.